Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa Anda sosok pocong? Kamera agak dekat aja. Iya. Di mana Anda berada? Di sekeliling sini juga. Apakah Anda salah satu makhluk yang sering mengganggu di tempat ini? Hah? Iya. Kenapa Anda mengganggu di tempat ini? Senang. Oh, Anda senang dengan keramaian maksudnya. Ternyata Bang Sajid juga senang dengan keramaian. Apa yang membuat Anda senang dari orang yang berulang itu? Apa? Oh, jadi sahabat energi makhluk pocong ini, dia bilang dia senang di tempat ini karena karena senang itu karena banyak yang berlalu lalang, namanya di jalan ya, banyak yang berlalu lalang sehingga dia senang karena katanya banyak. Oke sahabat, kita lanjut di part 2 karena di part pertama tadi kita sudah tarung dengan Bang Sajin Fasik. Nah di part 2 ini kita masih ingin coba telusuri lagi, siapa tahu masih ada energi-energi yang masih terselip ya, kita tidak pernah tahu, namanya kan rahasia Allah yang seperti ini. Dan kita akan coba tarik lagi nanti energi di sekitar sini, siapa tahu masih ada energi-energi yang sifatnya itu negatif dan kita akan bersihkan ya, karena kita pembersihan rumah malam hari ini. Oke. Ya, di sini Saudara Rio akan mencoba fokus menarik energi atau mendeteksi energi, getaran energi yang terkuat yang dirasa memang ada di sekeliling sini, yang memang sifatnya mengganggu ya. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah sahabat, ini salah satu sosok energi. Oh, ternyata sosok energi pocong sahabat. Assalamualaikum. 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 Kamera agak dekat aja. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa Anda sosok pocong? Iya. Di mana Anda berada? Di sekeliling sini juga. Apakah Anda salah satu makhluk yang sering mengganggu di tempat ini? Hah? Iya. Kenapa Anda mengganggu di tempat ini? Senang. Oh, Anda senang dengan keramaian maksudnya. Ternyata Bang Sajid juga senang dengan keramaian. Apa yang membuat Anda senang dari orang yang berulang itu? Apa? Oh, jadi sahabat energi makhluk pocong ini, dia bilang dia senang di tempat ini karena karena senang itu karena banyak yang berlalu lalang, namanya di jalan ya, banyak yang berlalu lalang sehingga dia senang karena katanya banyak yang diganggu. Emang kamu ganggunya dengan cara seperti apa? Hah? Oh, menampakkan diri. Oh ya, ya betul. Nah, ini jadi baru ingat saya sahabat. Sempat ada cerita juga dari saudara kita yang bukan di rumah ini, di sebelah sana juga rumah itu ya, di ujung sana. Itu sempat melihat sosok seperti pocong. Memang dia sini.
sekitaran sini. Tepatnya kita malam ini berada di daerah Cidawang. Orang-orang yang seperti apa saja yang bisa kamu celakai? Orang yang tak beriman. Bisa dijelaskan mungkin secara rinci ataupun detail, beriman yang artinya itu seperti apa? Orang yang taat kepada agama. Orang yang beriman itu orang yang taat pada agama. Berarti orang yang tak beriman itu yang artinya melalaikan tentang imannya. Bukan melalaikan, tapi mungkin imannya kalah terhadap nafsunya, begitu. Lalu Anda sendiri sudah berapa lama ada di tempat ini? Sudah lama. Biasanya Anda tuh menunjukkan sosok Anda itu setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu? Hah? Ada waktu tertentu? Bagaimana cara Anda menunjukkan sosok Anda ini? Oh, langsung berwujud seperti ini. Tapi begini, tenang ya. Biasanya seperti yang kami tahu, bangsa kalian kan hijabnya tertutup ya. Kenapa? Bangsa kalian kan hijabnya tertutup. Fitrahnya jin itu kan tertutup. Artinya tidak seluas bangsa apa, tidak sebebas bangsa kami manusia. Kalau boleh saya tahu, apakah benar sosok-sosok seperti kalian ini suka menampakkan dirinya ke alam manusia itu dengan waktu yang lama, itu benar tidak? Tidak benar ya. Karena ini motivasi juga sahabat-sahabat biar paham, agar tidak juga kita terpengaruh ataupun terbodoh-bodohi ya. Kalau ini kita jadikan konten hiburan saja, tapi ada motivasinya di sini. Jadi biasanya bangsa gaib itu, kenapa dia tidak bisa lama ke alam manusia? Oh, dia lemah ya. Jadi sahabat, bangsa mereka juga sama seperti halnya bangsa kita. Ya, manusia ini kuat ketika di darat, ketika masuk dalam air dia kan punya waktu tertentu. Begitu ya kira-kiranya. Kalau boleh saya tahu, lalu alam kalian itu seperti apa sih? Sama seperti alam manusia. Banyak juga berarti yang bangsa-bangsa kalian di sana ya, maksudnya sama seperti, berarti ada seperti rumah, ada juga jalan, ada jalan pasar, begitu. Sama ya. Kenapa? Bagaimana? Bisa tidak saya minta mulai sekarang Anda jangan lagi mengganggu di sini, ataupun di mana sajalah Anda berada, Anda tak boleh mengganggu siapapun itu. Bisa tidak? Bisa ya. Kalau senjata kalian sendiri nih bangsa pocong, apa senjatanya? Ludah. Iya. Biasanya kalau orang kena itu jadinya seperti apa? Memiliki dampak apa? Panas. Yang terkena ludah Anda itu panas. Apakah juga bisa terkena sial? Atau tidak? Jadi begini, sengaja Anda kami tarik masuk ke tubuh mediator kami ini supaya kita bisa berkomunikasi seperti ini. Ya, walaupun kebenarannya itu Allah alam bisawab, hanya Allah yang maha benar, tapi setidaknya kami bisa sedikit mengetahui bahwasanya memang Anda ada di sini dan memang Anda senang dengan keramaian karena ingin mengganggu, begitu ya. Nah, mulai sekarang saya minta kepada Anda jangan pernah lagi mengganggu di sekeliling sini ataupun dimanapun Anda berada. Bisa? Bisa tidak? Bisa ya. Sama halnya kita kan begini, bangsa Anda sendiri itu tak mungkin mau diganggu, ya kan? Ya kan, bangsa kalian tidak ingin diusik. Sama seperti halnya kami bangsa manusia, kami pun tak ingin diusik. Nah, jadi kita saling menjaga saja. Silakan Anda bertempat di tempat ini ataupun di mana, silakan. Silakan Anda menunjukkan sosok Anda, tapi jangan pernah mencelakai siapapun. Ya, kalau hanya
Anda menunjukkan sosok Anda itu hanya ingin memberitahu kepada bangsa kami bahwasanya bangsa kalian itu ada, kan begitu? Ya, seperti itu. Di mana tempat Anda coba? Kalau di mana? Di pohon atau di rumah? Di sini, di jalan. Di jalan. Iya. Di atas itu. Atau pinggir jalan. Atau ada pohon itu. Belakang pohon itu. Iya. Oh, jadi sahabat, energinya coba kamera ke sini. Energinya ke sana. Kelihatan nggak di kamera? Tembus nggak? Kurang ya? Apa lah. Kampusnya di sana. Ya. Ada. Jadi di sana itu ada pohon. Di situ dia berada. Oke. Jadi saudara pocong ataupun jin, saya minta dengan baik Anda jangan pernah lagi mengganggu di tempat ini ya. Janji ya. Kalau tidak Anda saya pindahkan saja, bagaimana? Mau ya? Dipindahkan ke hutan mau ya? Ya, jangan lagi bertempat di sini ya. Takutnya begini, kalau Anda masih di sini dan Anda masih sering menunjukkan sosok Anda, yang pertama, yang pasti bangsa kami ini merasa takut, resah. Yang kedua, nanti pasti akan berurusan lagi dengan kami. Dan yang ketiga, walaupun niat kamu itu hanya ingin menunjukkan sosok kamu, bangsa kami ini awam, bangsa kami ini takut. Ya, bagaimana? Daripada nanti kita ketemu lagi dan kita konflik, masih mending Anda saya pindahkan saja baik-baik. Bagaimana? Bagaimana? Anda mau? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda dari golongan Muslim? Iya. Dulu meninggalnya kenapa? Hah? Kenapa? Kecelakaan. Di mana kecelakaan? Jauh. Ya, ya. Kalau nama Anda sendiri siapa? Nama Anda? Hah? Siapa? Ato? Tolong. Tidak jelas suaranya. Siapa? Ardo. Ini sahabat, dia berbicara tapi suaranya tak jelas. Kenapa? Anda terbatas di tubuh ini? Iya ya. Anda terbatas ya. Tidak bisa sesempurna Anda di alam Anda, begitu kan? Iya, iya, ya, sahabat. Jadi si energi ini kalau dia masuk ke tubuh manusia itu biasanya ada batasan. Nah, seperti ini dia terbatas. Dia bukan tidak mau berkomunikasi, akan tetapi ada yang membatasi. Allah alam bisawab. Tapi intinya alhamdulillah dia mau kita ajak bicara baik-baik, dan mudah-mudahan tadi kalau dari bangsa jin fasiknya sudah kita hancurkan atas izin Allah, dan ini dia mau kita pindahkan. Mudah-mudahan di sini semuanya bersih dan tak ada lagi hal-hal yang aneh. Tapi kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat, ini hanya sebatas syariat. Percuma kalau kita bersihkan kalau kita tak menjaga iman kita tidak menjaga tauhid kita kepada Allah. Bagaimana? Sudah cukup ya, saudara? Anda saya keluarkan dari tubuh ini, Anda saya pindahkan dari tempat ini ya. Oke? Bisa ya? Ya. Baiklah, kita pindahkan malam ini, sahabatnya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Kamera ke bawah nggak apa-apa. Kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allah.
Bismillah. Bol. Bol. Oi. Ya Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat. Ternyata kita kedatangan salah satu energi gaib dari golongan pocong. Tapi tadi jin yang pertama berbicara kepada kita bahwasanya ada energi perempuan, tapi tak perlu kita minimalisasi karena sudah sering kita berkomunikasi dengan energi perempuan ataupun kuntilanak ya. Jadi alhamdulillah tadi keterangan dari makhluk tersebut sudah sangat jelas. Ya, ternyata bangsa gaib juga senang dengan tempat keramaian. Melihat yang berlalang mereka senang. Sehingga terkadang mungkin timbullah niat mereka itu untuk mengganggu. Ya, itu makanya pesan untuk sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan acara kami. Dimanapun kita berada, walaupun itu tempatnya ramai, jangan lupa selalu membaca doa kepada Allah. Memohon keselamatan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dengan cara apa tadi? Dengan cara kita berzikir, dengan cara kita berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil dari acara kita pada malam hari ini. Artinya Allah menciptakan makhluk itu bukan hanya kita, tetapi ada juga bangsa mereka. Yang mau tidak mau, percaya tidak percaya, bangsa mereka itu ada. Dan di sini kita wajib untuk saling menghargai, sahabat. Karena sama bangsa mereka juga seperti bangsa kita, bangsa manusia. Apabila mereka diusik, mereka juga akan kembali mengusik. Nah, bahayanya apa? Kita tidak bisa melihat bangsa mereka. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya dengan hal-hal yang seperti ini, percaya boleh, jangan berlebihan. Tidak percaya juga jangan. Karena Allah sendiri Tuhan kita itu yang maha gaib. Ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kami tidak pernah mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk mempercayai hal ini ataupun terlalu meyakini hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau kita kembalikan lagi pada hakikat diri kita manusia itu, Allah menciptakan kita, selain kita kan dan banyak makhluk-makhluk Allah yang lain yang kita tidak pernah tahu itu rahasianya seperti apa. Jadi sahabat, intinya selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dimanapun kita berada, jangan lupa kita berdoa, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Terhindar dari makhluk-makhluk Allah yang ingin menzalimi kita ya. Baiklah sahabat, kami akhiri dulu perjumpaan pada malam hari ini. Apabila ada yang kurang dan lebih, kami mohon maaf. Hanya kepada Allah kami mohon ampun. Akhirnya saya Arif Karamah dan tim Pedia Sejati pamit undur diri. Akhirul kalam hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJ.